Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah manajemen yang beranggotakan saya, Septiana Dinugraha, Nahla Izzizar, Atalia Rafifah, dan Alia Jilan Ramadanti akan membahas mengenai Human Resource Management. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Nahla Izzizar. Pada Nahla dipersilakan. Oke, jadi yang pertama ini ada definisi. Jadi apa sih Human Resource Management itu? Jadi Human Resource Management adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi. Adapun beberapa aktivitas manajemen sumber daya manusia terdiri dari aktivitas merencanakan, menarik, mengembangkan, serta mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Manajemen sumber daya manusia ini bisa dilakukan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya, orientasi dan pembelajaran dan pengembangan. Nah, apa sih orientasi? Orientasi merupakan program yang membantu karyawan untuk berintegrasi dan bertransisi ke pekerjaan baru dengan membuat mereka terbiasa dengan kebijakan, prosedur, budaya, dan politik perusahaan dengan memperjelas harapan dan tanggung jawab peran kerja sosialisasi karyawan. Orientasi membantu pendatang baru menyesuaikan diri dengan lancar ke dalam pekerjaan dan organisasi. Mengikuti orientasi, karyawan harus memiliki informasi tentang 3 hal sebagai berikut. Pertama, rutinitas pekerjaan. Paling tidak, karyawan baru perlu mempelajari apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan tempat dia dipekerjakan, bagaimana pekerjaan akan dievaluasi, dan siapa rekan kerja dan manajer. Kedua, misi dan operasi organisasi. Tentunya semua manajer perlu mengetahui tentang apa organisasi itu, tujuan, produk atau layanan, operasi, dan sejarahnya. Dan sekarang dipahami bahwa karyawan tingkat rendah berkinerja lebih baik jika mereka juga memiliki pengetahuan ini. Yang ketiga yaitu aturan kerja, organisasi, dan tunjangan karyawan. Departemen SDM Utilitas mungkin memiliki brosur yang menjelaskan aturan kerja formal, persyaratan lembur, prosedur pengaduan, dan tunjangan karyawan yang terperinci. Sebuah permulaan teknologi mungkin begitu cair sehingga banyak dari masalah ini belum ditetapkan. Meski begitu, ada masalah hukum seperti yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang mempengaruhi operasional kerja yang harus diwaspadai oleh setiap karyawan. Next. Pembelajaran dan pengembangan. Pembelajaran dan pengembangan ini membantu orang berkinerja lebih baik. Adapun 5 langkah pembelajaran dan pengembangan. Pertama, penilaian. Bagaimana mengidentifikasi pembelajaran dan pengembangan apa yang dibutuhkan. Organisasi harus selalu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah, sehingga karyawan perlu penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dinamis tersebut. Dalam tahap awal, organisasi perlu membuat identifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan langkah berikut. Pertama, mengevaluasi prestasi. Kedua, menganalisis persyaratan kerja. Ketiga, menganalisis organisasi. Dan yang keempat, survei sumber daya manusia. Kemudian langkah yang kedua yaitu tujuan. Bagaimana menetapkan tujuan pembelajaran dan pengembangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi keterampilan kinerja jabatan khusus yang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja dan produktivitas, kemudian memastikan bahwa program akan sesuai dan cocok dengan tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan mereka serta motivasi peserta. Kemudian melakukan survei untuk mengembangkan sasaran pengetahuan dan kinerja yang dapat diukur. Langkah yang ketiga yaitu seleksi. Bagaimana merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Langkah tersebut yaitu dengan memilih metode apa yang akan dipilih, kemudian membuat sebuah kurikulum dan disajikan dalam bentuk blueprint untuk pengembangan program. Kemudian pastikan semua bahan seperti naskah, video, buku pedoman, dan buku peserta ditulis dengan jelas dan cocok dengan sasaran program. Selanjutnya, semua program hendaknya ditangani secara profesional, apakah direproduksi pada kertas, film, atau video untuk menjamin kualitas dan efektivitas program. Langkah yang keempat yaitu implementasi. Hal ini menunjukkan bagaimana seharusnya pembelajaran dan pengembangan ini terpengaruh.
Organisasi perlu memotivasi peserta program untuk mendorong keberhasilan mereka dalam lokakarya yang berfokus pada penyajian pengetahuan dan keterampilan. Program pembelajaran dan pengembangan tersebut disosialisasikan pada peserta dan dibuat representatif untuk revisi final pada hasil akhir untuk memastikan efektivitas program. Program ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. Contoh on-the-job training yaitu coaching dan pelatihan magang, sedangkan off-the-job training contohnya yaitu studi kasus, presentasi, self-study, dan bermain peran. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini untuk mengetahui apa pembelajaran dan pengembangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari efek pembelajaran dan pengembangan kerja itu sendiri, seperti reaksi peserta terhadap isi dan proses pembelajaran dan pengembangan, sejauh mana peserta dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan baru pada pekerjaannya, dan perubahan perilaku dan tingkat perbaikan kinerja jabatan. Boleh di next. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita dapat merekrut orang yang tepat. Jadi ada dua tahap. Yang pertama ini melalui tahap rekrutmen, di mana tahap rekrutmen ini dibagi jadi dua. Ada perekrutan secara internal. Untuk yang pertama, rekrutan internal ini mengacu pada rekrutmen di mana para kandidat ini dipilih dari dalam organisasi. Adapun beberapa keuntungannya, yang pertama, seluruh proses periklanan serta wawancara jauh lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena hanya dilakukan di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan, jadi tidak dibuka untuk umum, sehingga biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Yang kedua, kandidat internal sudah dikenal dan akrab dengan organisasi, jadi cenderung terinspirasi untuk usaha atau loyalitas yang lebih besar. Adapun kerugiannya, yang pertama, perekrutan internal membatasi persaingan. Yang kedua, dapat mendorong karyawan untuk berasumsi bahwa senioritas ini akan menghasilkan promosi. Yang kedua, ada perekrutan secara eksternal, di mana rekrutmen ini di organisasi. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, pelamar mungkin memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus. Lalu yang kedua, pelamar mungkin memiliki sudut pandang yang baru. Untuk kerugiannya, yang pertama, proses rekrutmen ini jauh lebih mahal dan memakan waktu yang lebih lama karena dibuka untuk umum. Lalu yang kedua, resikonya lebih tinggi karena orang yang dipekerjakan kurang dikenal. Boleh di next. Selanjutnya ada tahap seleksi, di mana tahap seleksi ini adalah cara kita memilih orang terbaik untuk menempatkan posisi yang dibutuhkan. Ada 3 jenis alat seleksi. Yang pertama itu ada informasi latar belakang, yang terdiri dari formulir aplikasi, resume, CV, referensi, ataupun portofolio jika dibutuhkan. Di mana melalui informasi latar belakang ini, kita dapat mengetahui latar belakang kandidat untuk memastikan bahwa memang kandidat ini memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada wawancara. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara situasional, dan wawancara perilaku. Untuk wawancara deskripsi tidak terstruktur ini belum pasti serangkaian pertanyaan yang diajukannya. Jadi dari semua pelamar tidak ada prosedur penilaian yang sistematis. Oleh karena itu, wawancara tidak terstruktur ini telah dikritik karena terlalu subjektif. Namun apabila dibandingkan dengan metode wawancara memberikan penilaian yang lebih akurat. Lalu yang kedua ada wawancara situasional, di mana wawancara ini lebih fokus pada kinerja masa depan calon karyawan. Dan umumnya rekruter ini akan memberi kandidat sebuah masalah dan bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada wawancara perilaku, di mana di sini lebih fokus untuk menilai bagaimana sih kandidat bertindak dalam situasi terkait pekerjaan tertentu. Atau sederhananya itu bagaimana kandidat berperilaku di masa lalu untuk memprediksi perilakunya di masa depan. Dan yang ketiga ada tes ketenagakerjaan. Untuk tes ketenagakerjaannya ini dibagi menjadi kemampuan, kepribadian, kinerja, integritas. Selanjutnya itu penilaian kinerja. Secara garis besar, penilaian kinerja itu adalah bagaimana cara kita menilai kinerja karyawan dan memberi mereka feedback yang dapat bersifat objektif ataupun subjektif. Penilaian ini dapat dilakukan oleh rekan kerja, bawahan, pelanggan, ataupun diri sendiri.
Feedback-nya ini dapat berupa formal ataupun informal. Nah, sedangkan manajemen kinerja ini dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses dan perilaku manajerial yang melibatkan pendefinisian, pemantauan, pengukuran, evaluasi, dan pemberian konsekuensi untuk ekspektasi kinerja, yang terdiri dari 4 langkah, yaitu menentukan kinerja atau definisi kinerja, pantau evaluasi dan performa, tinjau kinerja, dan berikan konsekuensi. Definisikan kinerja ini adalah bagaimana kita menetapkan tujuan dan bagaimana cara kita mencapainya, bagaimana kinerja yang akan kita lakukan gitu. Yang kedua, pantau dan evaluasi performa, yaitu mengukur dan mengevaluasi setiap kemajuan dan hasil yang diperoleh. Yang ketiga, tinjau kinerja, bagaimana kita memberikan feedback dan pembinaan untuk karyawan yang membutuhkan. Dan yang keempat, memberikan konsekuensi, yaitu mengelola penghargaan dan hukuman yang tepat. Nilai kinerja ini ada 2 jenis, yaitu menilai kinerja karyawan dan memberikan feedback ataupun umpan balik. Dan jenis penilaian kinerja ada 2, yaitu objektif dan subjektif. Penilaian objektif adalah penilaian yang dapat dihitung hasilnya, seperti keluhan pelanggan ataupun banyaknya produk yang dijual dan sejenisnya. Sedangkan penilaian subjektif adalah penilaian yang didasarkan pada persepsi manajer tentang penilaian sifat ataupun perilaku karyawan. Dan siapa yang bisa membuat penilaian kinerja? Jadi teknik penilaian kinerja yang dilakukan itu adalah teknik 360 derajat, yaitu penilaian yang didapat dari berbagai sumber. Ada dari rekan dan bawahan, pelanggan atau klien, maupun diri sendiri. Bagaimana cara kita memberikan feedback kinerja yang efektif? Yang pertama itu lakukan pendekatan masalah dengan menghindari kritik dan perlakukan karyawan dengan hormat, bersikap spesifik dan tidak bertele-tele terhadap masalah yang ingin disampaikan, lalu mendapatkan masukan dari karyawan yang diulas, dan memberikan pendampingan bagi karyawan yang membutuhkan. Baik, selanjutnya adalah tindakan pergantian. Sebagai seorang manajer, kita terkadang menghadapi sebuah keputusan besar dan keputusan yang paling sulit, yaitu pergantian karyawan. Dalam pergantian karyawan, yaitu yang pertama ada promosi atau kenaikan. Promosi atau kenaikan ini adalah mengenai memindahkan karyawan ke posisi yang lebih tinggi. Cara promosi ini atau kenaikan ini merupakan cara yang paling jelas untuk mengenali kinerja superior dari seorang karyawan yang kita naikkan jabatannya, selain kita memberikan gaji dan juga bonus. Namun, ketika kita menaikkan jabatan seseorang karyawan, ada 3 kekhawatiran dalam melakukan kenaikannya, yaitu yang pertama keadilan. Dalam kita menaikkan jabatan seseorang, kita harus dilandasi dengan kata-kata adil dan prinsip adil. Yang kedua itu tanpa diskriminasi, kenaikan jabatan tidak boleh menyangkut mengenai ras, kemudian usia, suku budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kebencian dari orang lain. Apabila kita melakukan kenaikan jabatan untuk orang lain, maka pastinya akan adanya keirian sosial dan kebencian sosial dari orang lain. Maka dari itu, kita sebagai manajer seharusnya bisa menegur orang-orang di sekitarnya yang memiliki kebencian tersebut. Selanjutnya, ya, tindakan penggantian yang kedua yaitu transfer atau pindah ke samping. Jadi transfer ini adalah perpindahan seseorang karyawan ke pekerjaan yang berbeda dengan tanggung jawab yang sama. Alasan utama terjadinya transfer yaitu yang pertama, organisasi atau perusahaan ini memecahkan masalah yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, untuk memperluas pengalaman karyawan tersebut. Yang ketiga, untuk mempertahankan minat dan motivasi dari seorang karyawan tersebut. Yang keempat, untuk menyelesaikan masalah pribadi karyawan, baik kepada atasan di divisi tersebut ataupun dengan karyawan yang lain. Selanjutnya, oke, yang ketiga adanya disiplin dan demosi. Disiplin dan demosi artinya adalah ancaman pindah ke bawah.
karyawan yang berkinerja buruk mungkin diberi peringatan atau teguran dan kemudian didisiplinkan. Artinya mereka mungkin diberhentikan sementara dari pekerjaan mereka, seperti ketika contohnya seorang petugas polisi ditempatkan dalam skorsing atau cuti administrasi. Diberhentikan dari pekerjaan rutinnya di lapangan dan mungkin diberi pekerjaan administrasi atau disuruh menjauh dari pekerjaan. Alternatifnya seorang karyawan dapat diturunkan pangkatnya, yaitu tanggung jawab, gaji, dan keuntungan saat ini dicabut, seperti ketika menengah diturunkan menjadi manajer lini pertama. Jadi disiplin dan demosi ini adalah pemberhentian secara sementara dan pencabutan hak-hak secara sementara. Selanjutnya. Baik, untuk yang terakhir yaitu ada tindakan pemberhentian. Itu yang pertama ada PHK, yaitu PHK ini prasenya menjadi berarti diberhentikan cenderung menyarankan bahwa seseorang telah dipecat. PHK ini contohnya seperti ketika produsen mobil tidak memiliki pesanan yang cukup untuk mempertahankan karyawan produksinya dan mungkin akan dipanggil lagi nanti ketika kondisi ekonomi membaik. Jadi PHK ini adalah sama, yaitu memberhentikan sementara. Yang kedua adanya pemecatan. Pemecatan terjadi akibat sebuah organisasi ataupun perusahaan melakukan perampingan, yaitu adanya permanen pemecatan dan tidak ada perekrutan lagi nanti. Yang ketiga adanya perampingan, yaitu pemecatan secara permanen, tidak ada perekrutan lagi, produsen mobil yang menghentikan lini produksi mobilnya atau berada di jalur kebangkrutan mungkin akan melepaskan karyawan produksinya secara permanen. Selanjutnya. Dan lainnya. Boleh di next. Untuk selanjutnya di sini ada studi kasus. Kelompok kami memilih perusahaan menjelaskan tentang proses seleksi dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Shopee. Boleh di next. Oke, jadi untuk proses seleksinya sendiri ada 6. Yang pertama ada proses screening, di mana proses screening ini rekruter bisa mengetahui latar belakang dari kandidat untuk memastikan bahwa kandidat ini memang memiliki rekam jejak yang baik serta skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada asesmen tertulis, di mana kandidat melakukan asesmen yang berfokus pada kemampuan matematika dan penalaran logika. Lalu yang ketiga ada diskusi kelompok dan wawancara HR. Jadi rekruter di sini melakukan diskusi kasus secara berkelompok dan melakukan sesi wawancara 4 mata dengan rekruter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu ada wawancara studi kasus dengan manajer bisnis. Kandidat mengikuti wawancara studi kasus dengan manajer bisnis, di mana kemampuan memecahkan masalah dan pengetahuan bisnis kandidat dapat dilihat rekruter. Kelima, wawancara dengan Shopee Senior Leader. Kandidat melakukan wawancara 4 mata dengan Senior Leader Shopee. Keenam, wawancara dengan Shopee Country Manager. Kandidat juga melakukan wawancara 4 mata dengan Country Manager Shopee, kemudian akan diberi penawaran oleh Shopee apabila kandidat memenuhi persyaratan. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu adanya penilaian kinerja pada Shopee Indonesia. Yang pertama yaitu penilaian secara objektif, merupakan penilaian terhadap mampu atau tidaknya mencapai tujuan ataupun melampaui target perusahaan Shopee Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penilaian secara subjektif ini bagaimana diterapkannya nilai-nilai perusahaan, yaitu we serve, we adapt, we run, we commit, and we stay humble, yang merupakan nilai yang ingin disampaikan oleh Shopee kepada para karyawannya. 5 nilai Shopee ini harus dirasakan karyawan dalam bentuk pola komunikasi, budaya kerja, dan lingkungan kerja. Kelima nilai ini menjadi suatu hal yang penting untuk dikomunikasikan kepada karyawan karena nilai-nilai ini merupakan komitmen perusahaan yang kemudian berkaitan dengan kultur perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah appreciate day yang termasuk dalam bagian dimensi reward and reward yang merupakan kompensasi secara adil berdasarkan hasil kontribusi setiap karyawan. Pada dasarnya setiap karyawan itu memang memiliki keinginan yang tidak hanya melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi ingin unggul dan melampaui tujuan. Oleh karena itu, Shopee memiliki strategi yang ideal agar karyawannya ini ingin terus berkembang. Bentuk penghargaan yang dilakukan oleh Shopee itu ada 2, yaitu intrinsik dan intrinsik. Penghargaan tersebut bisa didapatkan melalui kegiatan Appreciate Day yang ditunjukkan untuk memberi apresiasi bagi karyawan yang telah mencapai target perusahaan.
Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.